Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Randy Ramadhani, NPM 2074128, Program Studi D3 Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Politeknik Negeri Lampung. Di video berikut ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan bagaimana mengerjakan distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi kumulatif OGIF lebih dari ataupun OGIF kurang dari. Mari kita simak video berikut, dan berikut ini adalah soalnya. Diketahui nilai ujian statistik 25 mahasiswa sebagai berikut. Dari yang kita lihat di soal berikut ada 25 data dan masih acak. Lalu berdasarkan data tersebut, A. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Yang B. Buatlah tabel distribusi kumulatif kurang dari, dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Untuk mengerjakan soal berikut, kita harus pertama mengurutkan data, kedua mencari jangkauan, ketiga mencari banyaknya kelas, keempat mencari panjang kelas, dan kelima menuliskan batas bawah kelas pertama. Dari soal yang masih acak tadi, pertama kita urutkan datanya dari data yang terkecil sampai terbesar, mulai dari 27 hingga 94. Setelah kita mengurutkan data dari data terkecil sampai terbesar, yang kedua kita masuk ke dalam jangkauan atau yang disebut J. Jangkauan sendiri memiliki rumus yaitu J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kita masukkan saja angkanya. J sama dengan 94 dikurang 27 sehingga menghasilkan 67. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mencari banyaknya kelas atau yang disebut K. Rumus K sebagai berikut. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Langsung saja kita masukkan angkanya. K sama dengan 1 plus 3,3 log 25. 25 kita dapatkan dari jumlah data yang sudah kita urutkan tadi. Setelah itu kita jumlahkan 1 plus 4,6 sama dengan 5,6 dan kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu mencari panjang interval kelas atau yang disebut I. Panjang interval kelas memiliki rumus I sama dengan J per K. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu I sama dengan 67 per 6. 67 kita dapatkan dari hasil jangkauan dan 6 dari hasil kelas. Setelah itu kita jumlahkan saja 67 per 6 sama dengan 11,166. Lalu kita bulatkan menjadi 11,2. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu mencari batas bawah kelas pertama. Untuk menentukan batas bawah kelas, kita harus melihat interval kelas, di mana nilai interval kelasnya yaitu 11. Dan untuk menentukan kelas pertama, kita lihat data yang terkecil yaitu 27, sehingga 27 kita tambahkan 11 menjadi 38. Berikutnya untuk mencari kelas 2, kita mulai dari angka sesudah 38 yaitu 39, kita tambahkan 11 sehingga menjadi 50. Begitu pula sampai data kelas 6. Baiklah, sekarang kita langsung ke jawabannya, yaitu A. Tabel distribusi frekuensi. Dan bisa kita lihat di mana di dalam tabel ini ada nilai frekuensi tepi bawah dan tepi atas. Untuk nilai kita lihat dari batas kelas pertama sampai batas kelas 6. Untuk mencari frekuensi kita lihat data yang kita urutkan tadi. Kita hitung jumlah pernilaiannya di antara 27 sampai 38, 39 sampai 50 dan seterusnya. Kita hitung ada berapa jumlah data nilai di data berikut, sehingga kita dapat frekuensi dari kelas pertama yaitu 1, frekuensi dari kelas kedua 3, frekuensi dari kelas ketiga 5, frekuensi dari kelas keempat 8, frekuensi dari kelas kelima 5, frekuensi dari kelas keenam 3, sehingga menghasilkan 25. Berikutnya untuk mencari tepi bawah, yaitu dengan cara kita lihat nilai data terkecilnya, yaitu 27. Lalu 27 kita kurangkan 0,5 sehingga menghasilkan 26,5. Selanjutnya 39 dikurang 0,5 sehingga menghasilkan 38,5. Begitu pula sampai 87 dikurang 0,5. Lalu untuk mencari tepi atas, yaitu dengan cara kita lihat nilai paling tinggi, yaitu 38
ditambah 0,5 sehingga menghasilkan 38,5. Lalu berikutnya sampai seterusnya. Selanjutnya kita mencari tabel distribusi kumulatif. Yang pertama, tabel distribusi kumulatif kurang dari atau yang disebut OGIF positif. Dari tabel berikut kita lihat ada OGIF kurang dari frekuensi dan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk mencari frekuensi kumulatif OGIF positif yaitu dengan cara kita melihat tabel data yang tadi, di mana frekuensi 38,5 yaitu 1. Mengapa kita dapat menyimpulkan frekuensi dari kumulatif OGIF positif yaitu 1? Karena nilai yang kurang dari 38,5 yaitu 1. Untuk frekuensi yang kedua yaitu dengan cara 1 ditambah 3 sehingga menghasilkan 4. Lalu berikutnya 4 ditambah 5 sehingga menghasilkan 9. Tahap selanjutnya 9 ditambah 8 menghasilkan 17. Dan 17 ditambah 5 menghasilkan 22. Lalu 22 ditambah 3 menghasilkan 25. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dengan rumus frekuensi dibagi jumlah data dikali 100, yaitu 1 dibagi 25 dikali 100 sehingga menghasilkan 4. Begitu pula seterusnya sampai 25 dibagi 25 dikali 100 sehingga menghasilkan 100. Selanjutnya kita masuk ke diagram OGIF positif. Angkanya dari yang tinggi ke bawah yaitu menurun. Selanjutnya kita mencari tabel distribusi kumulatif lebih dari atau yang kita sebut OGIF negatif. Untuk mengerjakan distribusi kumulatif lebih dari atau OGIF negatif sama saja dengan cara yang tadi. Tapi kalau distribusi kumulatif lebih dari kita menggunakan tepi bawah yaitu 26,5 sampai seterusnya. Untuk mencari frekuensi OGIF lebih dari yaitu dengan cara melihat angka lebih dari 26,5 yaitu 25 dan seterusnya. Bisa juga dengan cara 25 dikurang 1 menghasilkan 24, lalu 24 dikurang 3 menghasilkan 21, 21 dikurang 5 menghasilkan 16, dan 16 dikurang 8 menghasilkan 8, lalu 8 dikurang 5 menghasilkan 3. Untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari sama saja dengan frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dengan cara jumlah frekuensi dibagi jumlah data dikali 100. Bisa kita lihat di sini data frekuensi pertama yaitu 25, kita bagi 25 dikali 100 sehingga menghasilkan 100. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke diagram OGIF negatif. Bisa kita lihat di sini diagram OGIF negatif yaitu angkanya menaik dari bawah ke atas. Sekian video praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.